pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akan mencoret 6 nama pemain jelang menghadapi timnas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025. Patrick Kluivert mencoret 6 nama lagi untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan AFC. Menurut regulasi AFC, setiap tim hanya diizinkan mendaftarkan 23 pemain di setiap pertandingan. Berhubung di skuad timnas Indonesia saat ini terdapat 29 nama, itu berarti ada 6 pemain yang terpental dari skuad. 1. Egy Maulana Fikri gagal berangkat ke Australia. Sebelumnya, timnas Indonesia berkekuatan 30 pemain. Namun, pada Jumat 14 Maret 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Egy Maulana Fikri tidak dibawa ke Sydney, Australia, karena belum pulih dari cedera. Sekarang pertanyaan muncul, siapa 6 pemain yang gagal masuk daftar susunan pemain, DSP, untuk melawan Australia? Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner sudah dipastikan dicoret untuk laga melawan Australia karena wajib menjalani skorsing 1 pertandingan. Mereka menjalani skorsing 1 pertandingan karena mengoleksi 2 kartu kuning di laga sebelumnya. Meski begitu, keduanya tersedia alias bisa dimainkan saat timnas Indonesia menjamu Bahrain di matchday 8 grup C pada Selasa, 25 Maret 2025. 4 nama yang dicoret di luar Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner. Bagaimana dengan 4 nama lain yang akan dicoret Patrick Kluivert? Prediksi 4 nama lainnya adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Ferrari, Hoki Caraka dan Septian Bagaskara. 2 slot penjaga gawang hampir pasti ditempati Emil Audero dan Martin Paes. Berhubung setiap tim wajib membawa 3 kiper, itu berarti ada 1 penjaga gawang yang harus dicoret. Melihat kondisi terkini, Hernando Ari layak dikedepankan ketimbang Nadeo Argawinata. Sebab, sebelum Martin Paes dan Emil Audero datang, Hernando merupakan kiper utama timnas Indonesia. Sementara Muhammad Ferrari disinyalir tenggelam di antara bek-bek top milik timnas Indonesia seperti Jai Itzes, Maes Hilgers, Rizky Ridho, Justin Hubner dan Jordi Amat. Belum lagi ada Kevin Dix, Sandy Walsh dan Kelvin Verdong yang bisa dimainkan sebagai bek tengah. Untuk lini depan, Ramadan Sananta, Rafael Struwijk dan Ula Romeni condong lebih dipilih ketimbang Hoki Caraka dan Septian Bagaskara. Karena itu, Okezone memprediksi Nadeo, Ferrari, Septian dan Hoki menjadi nama selanjutnya yang dicoret. 3. Prediksi daftar 23 pemain timnas Indonesia melawan Australia. Kiper, Martin Paes, Hernando Ari, Emil Audero. Bek, Jai Itzes, Maes Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Jordi Amat, Dean James, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Shane Patinama. Gelandang, Ivar Jenner, Hom Haye, Nathan Kulaon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi, Eliano Reigers. Depan, Rafael Struwijk, Ula Romeni, Ramadan Sananta. Babak kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin lama semakin memanas. Indonesia sendiri kini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan torehan 6 poin. Garuda hanya unggul selisih gol dari tim-tim di bawahnya, dan tertinggal 1 poin dari peringkat kedua yakni Australia. Dengan persaingan yang begitu ketat, laga melawan The Socceroos akan menjadi penentuan nasib bagi kedua tim. Jika menang, Indonesia dipastikan bisa mengamankan posisi yang lebih baik dalam perburuan tiket ke babak berikutnya. Namun sebaliknya, kalau kalah ini bisa membuat perjuangan tim merah putih semakin sulit. Namun di balik semua ketegangan ini ternyata ada satu fakta menarik yang patut diperhatikan, yakni ramalan para pelatih dunia tentang masa depan sepak bola Indonesia yang mulai terbukti. Sejak beberapa bulan lalu, banyak pelatih top telah melihat potensi besar dalam timnas Indonesia. Dari mentalitas para pemain yang semakin kuat hingga sistem pembinaan yang semakin matang. Kini saat Indonesia benar-benar menjadi ancaman di kualifikasi Piala Dunia,
ramalan mereka tampaknya mulai menjadi kenyataan. Lantas, seperti apa ramalan itu? Jika sebelumnya Garuda hanya berkutat di level Asia atau bahkan Asia Tenggara, kini untuk pertama kalinya dalam 88 tahun Indonesia punya kesempatan untuk kembali menjejakkan kaki di panggung sepak bola dunia. Ketum PSSI Erick Thohir sebenarnya pada awalnya menargetkan bahwa Indonesia baru bisa tampil di Piala Dunia tahun 2034. Namun perjalanan kualifikasi menunjukkan bahwa peluang tersebut datang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Melihat momentum ini, Erick pun tidak ingin menyia-nyiakannya. PSSI bergerak cepat dengan mendukung penuh kebutuhan timnas Indonesia. Salah satunya dengan mendatangkan pemain-pemain baru yang bisa memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Naturalisasi menjadi salah satu strategi utama yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas tim secara instan. Kita punya target jangka panjang, menengah, pendek. Target-target itu tidak hanya target sesaat. Artinya apa? Targetnya 2034 masuk World Cup, tapi jangan sampai tahun berikutnya gagal, buka Erick Thohir sampaikan dalam jumpa pers di Menara Dana Reksa, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025. Karena ekspektasi masyarakat semakin tinggi ke timnas dan kebetulan momentum kesempatan kita masuk Piala Dunia 2026 ini ternyata ada, walau sebenarnya di roadmap tidak ada. Apakah kita berleha-leha atau berusaha? Tentu, pasti kita akan coba momentum itu dan agresif, ungkapnya. Sejumlah pemain keturunan akhirnya resmi bergabung dengan timnas Indonesia demi memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia. Beberapa nama besar yang dinaturalisasi antara lain Jai Itzes, Martin Paes, Hong Hae, Calvin Verdong, Mes Hilgers, dan masih banyak lagi. Terbaru ada 3 pemain top yang baru saja dinaturalisasi PSSI, yakni Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero. Dengan kehadiran mereka, lini pertahanan, lini tengah, hingga serangan Indonesia menjadi lebih solid. Kombinasi pemain naturalisasi dengan talenta lokal seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Rizky Ridho membuat Indonesia kini semakin kompetitif di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasilnya bisa dilihat dari posisi Indonesia di klasemen sementara grup C, di mana Garuda bertenggar di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi kedua. Indonesia yang awalnya disebut sebagai tim underdog dan memiliki peringkat FIFA terendah grup C, perlahan mulai menunjukkan kualitas mereka yang sebenarnya. Jika melihat dari klasemen, laga melawan Australia tentunya akan menjadi pertandingan yang sangat panas dan menentukan nasib Indonesia. Namun di balik ketegangan ini ternyata ada banyak pelatih dunia yang sebenarnya sudah meramalkan kemenangan Indonesia. Salah satunya adalah Roberto Mancini, ex-pelatih timnas Italia, Arab Saudi dan Manchester City. Mancini sempat menjadi pelatih Arab Saudi, namun kiprahnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak berjalan sesuai harapan. Saat itulah ia melihat sesuatu yang berbeda dari timnas Indonesia, sebuah potensi besar yang mulai terbentuk dan siap mengguncang Asia. Ramalan Mancini ini bermula saat Indonesia menghadapi Arab Saudi di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Kala itu banyak negara di grup C termasuk Arab Saudi sendiri meremehkan timnas Garuda. Mereka menganggap Indonesia hanyalah tim lemah yang tidak akan mampu bersaing. Namun sebagai pelatih profesional, Mancini justru punya pandangan yang berbeda. Mendengar anggapan itu ia marah dan bahkan berani menyebut bahwa Arab Saudi lebih menyedihkan dibanding Indonesia. Ini adalah tim yang terhormat dan tidak mudah seperti yang diharapkan beberapa orang, karena memiliki sekelompok pemain profesional yang hebat, tidak seperti Arab Saudi, yang menderita karena sedikitnya pemain yang bermain di Liga Eropa, ujar Roberto Mancini dikutip dari Quora. Pada akhirnya hasil imbang 1-1 di leg pertama membuat karir pelatih Italia itu berakhir tragis. Arab Saudi akhirnya mengambil keputusan ekstrim dengan memecat Roberto Mancini,
berharap pergantian pelatih bisa membawa perubahan bagi The Green Falcon. Setelah pemecatan Mancini, Arab Saudi yang semula dijagokan justru semakin terpuruk. Di leg kedua, ketika seharusnya mereka bangkit, Arab Saudi justru menelan kekalahan 2-0 dari Indonesia. Hasil ini bukan hanya menjadi pukulan telak bagi Arab Saudi, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Roberto Mancini memang tidak asal bicara. Setelah ramalan Roberto Mancini yang terbukti benar, selanjutnya giliran pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, yang meramalkan kesuksesan Indonesia. Pada 19 November 2024, timnas Samurai Biru menghancurkan Garuda dengan skor telak 4-0. Namun alih-alih menganggap remeh Indonesia, Moriyasu justru melihat potensi Garuda besar di balik kekalahan tersebut. Menurutnya, jika PSSI terus bekerja sama dengan pemerintah dan melanjutkan kebijakan merekrut pemain keturunan, Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jika federasi dan pemerintah juga terus melakukan naturalisasi kemudian mendapatkan pemain berkualitas, saya rasa kans lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, ujar Hajime Moriyasu. Sama seperti halnya Mancini, perkataan Moriyasu tentu bukan sekedar basa-basi. Moriyasu adalah pelatih yang sukses membawa Jepang tampil impresif di Piala Dunia sebelumnya, termasuk ketika mengalahkan Jerman dan Spanyol di fase grup. Pernyataan yang keluar dari mulutnya tentu bukan asal ceplos melainkan analisis cepat dari pelatih profesional. Mendengar semakin banyak pelatih yang meramalkan kesuksesan Indonesia, Australia tentu harus mulai merasa cemas. Mereka tak boleh menganggap skuad Garuda sebagai tim yang bisa diremehkan seperti dulu. Apalagi baru-baru ini Indonesia melakukan gebrakan besar dengan mengganti pelatihnya dan mendatangkan nama-nama besar seperti Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Lanzaat, beserta jajaran stafnya. Perubahan ini semakin mengukuhkan ambisi Indonesia untuk menembus level dunia. Oleh karena itu Australia harus waspada menghadapi timnas Indonesia di laga mendatang.